Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dan dilancarkan. Kepada Ihsan, Ibu persilahkan. Ya, Bu. Sebelum kita belajar, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Ihsan. Nah, sebelum memulai pembelajaran juga, Ibu pengen mengingatkan nih, nggak bosan-bosan, untuk kalian nanti mengisi absen. Absen bisa diisi dari mulai jam 9 pagi sampai jam 12. Nah, tapi untuk sekarang ini udah pada join semua ya? Ya, Bu. Oke, oh, udah join semua. Terima kasih ya. Nah, Ibu mau mengingatkan nih, di pertemuan 2 kemarin, kita kan udah membahas mengenai permasalahan tenaga kerja dan cara mengatasinya. Nah, di pertemuan sekarang pun kita akan membahas mengenai bab tersebut, namun dengan materi yang berbeda. Sekarang Ibu izin share screen ya. Apa share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, oke. Nah, kita masih akan membahas materi ini atau bab ini. Nah, adapun kompetensi dasarnya masih sama, yaitu 3.3 menganalisis permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi, dan yang ke 4.3-nya yaitu menyajikan hasil analisis masalah ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya, jadi diharapkan kalian sebagai peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini dapat menjelaskan sistem upah dan pengangguran, menemukan permasalahan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi melalui berbagai sumber belajar, dan yang terakhir yaitu menganalisis informasi dan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber belajar. Nah, sebelum itu juga Ibu pengen menyemangati kalian nih, meskipun kita masih pembelajaran secara daring atau online kayak gini, kalian harus tetap semangat. Meskipun kayaknya kalian udah pada bosen-bosen ya pembelajaran secara daring. Bener gak? Kalian udah bosen gak sih? Udah bosen ya? Nah, berarti kalian harus tingkatkan lagi semangat kalian dalam mengikuti setiap kegiatan pembelajaran. Nah, kita masuk ke materinya. Nah, untuk pertemuan 3 kali ini atau pertemuan terakhir di bab ini, kita akan membahas mengenai sistem upah juga pengangguran. Kalian pasti nggak asing dengan upah, bener nggak? Atau asing sama upah, dengan kata upah gitu. Langsung Ibu jelaskan ya. Nah, kita ini pasti nggak asing dengan upah. Jadi, upah itu apa sih, Bu? Nah, upah merupakan kompensasi atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja karena telah memberikan tenaganya kepada perusahaan. Jadi, semisal gini, kita sebagai karyawan telah memberikan kontribusi kepada perusahaan dengan bekerja di sana. Kan perusahaan itu memiliki kewajiban untuk membayar upah atau gaji kepada karyawannya. Nah, pembayaran upah bisa dilakukan harian, mingguan, atau bulanan. Jadi kan upah itu enggak maksudnya upah itu enggak pasti bulanan, terus ada beberapa pekerjaan itu yang membayarkan upahnya itu mingguan atau harian. Pun mengenai sistem upah yang paling umum di Indonesia, yaitu sistem upah menurut waktu, sistem upah borongan, dan sistem upah prestasi. Kalau sistem upah borongan ini, misalkan Ibu punya uang 200 juta, nah Ibu itu pengen ngebangun rumah. Nah, misalkan Ibu itu bekerja sama tukang bangunan. Pak, saya titip uang 200 juta dan saya pengen 200 juta ini cukup untuk membuat suatu rumah yang siap huni. Nah, itu pengangguran kan kalian pasti udah enggak asing gitu sama pengangguran. Nah, apa sih tuh pengangguran?
Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, jadi gini, misalkan Farah itu baru lulus SMA nih. Nah, Farah itu kan pasti misalkan nggak ada niat buat kuliah gitu, atau kuliahnya mau nanti aja deh. Nah, Farah itu pengen cari pekerjaan dulu. Nah, misalkan Farah tuh cari pekerjaan dulu, tapi Farah belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, itu disebut juga pengangguran. Atau misalkan Hana tuh baru lulus SMA misalkan. Nah, terus karena dia belum ada niat untuk kuliah, dia itu pengen membuka usaha, tapi dia itu baru merencanakan aja nih, belum diaplikasikan gitu. Jadi baru merencanakan aja. Nah, itu juga bisa disebut sebagai pengangguran. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu atau mau lanjut dulu? Macam, yaitu pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Pengangguran terbuka meliputi seluruh angkatan kerja yang pekerjaannya, maaf. Pengangguran terselubung meliputi seluruh angkatan kerja yang pekerjaannya baik mencari pekerjaan pertama kali maupun pekerjaan sebelumnya. Jadi kayak misal contoh Delia gitu. Delia itu baru lulus dari SMA. Nah, Delia itu mau mencari pekerjaan. Nah, itu kan berarti Delia baru bekerja untuk pertama kalinya. Nah, tapi Delia itu belum mendapatkan pekerjaan. Nah, itu disebut pengangguran terbuka. Nah, lalu misalkan kemarin-kemarin kan kita tuh rame banget sama pandemi COVID-19 ya. Nah, dari pandemi itu banyak banget nih yang perusahaan banyak yang pemutihan kayak gitu loh, kayak yang di PHK, banyak karyawan yang di PHK kayak gitu. Nah, otomatis karyawan yang di PHK itu kan dikeluarkan dari tempat bekerjanya. Nah, otomatis dia menjadi pengangguran. Nah, tapi dia itu mau mencari pekerjaan kembali. Nah, itu bisa jadi dia mencari pekerjaan untuk yang kedua kalinya, untuk yang ketiga kalinya. Nah, dari pengangguran ini kita akan menemukan jenis pengangguran, karena pengangguran itu jenisnya ada banyak, jadi pasti diklasifikasikan atau dikelompokkan. Kayak misalkan ada pengangguran musiman atau pengangguran teknologi yang karena tergeser oleh teknologi yang semakin maju. Lalu ada penyebab terjadinya pengangguran, ada juga dampak pengangguran, dan pasti ada cara mengatasi pengangguran. Aku beri waktu kalian 30 menit untuk mulai melakukan kegiatan literasi, dan Ibu juga pengen kalian benar-benar memahami materi tersebut. Nah, kalau misalkan ada yang kurang jelas atau ada yang nggak dipahami, kalian boleh bertanya dan kita diskusikan secara bersama-sama. Literasinya juga udah selesai, kalian juga udah memahami dengan baik kegiatan literasi tersebut. Izin bertanya, Iya, gimana Vira? Ibu masih kurang paham mengenai yang tadi pengangguran musiman. Jadi itu gimana ya, Bu? Oh, oke. Pengangguran musiman ya, itu di jenis-jenis pengangguran ya? Iya, Nah, Bu. jadi pengangguran musiman itu, ya boleh Delia gimana? Kan tadi dijelasin ya mengenai sistem upah di Indonesia. Nah, kira-kira Indonesia sendiri bisa pakai sistem upah yang lainnya nggak? Selain yang umum tadi. Oh, sistem upah. Oh, sebenarnya itu balik lagi ke perusahaannya masing-masing. Izin bertanya. Iya, boleh Hana. Kenapa? Tadi kan Ibu ngejelasin tentang pendapatan nasional. Nah, kenapa pendapatan nasional itu dapat berdampak menurun di pengangguran? Terus dia nggak akan berbelanja nih, atau enggak kegiatan ekonomi dianya tuh minim gitu, karena dia itu nggak mendapatkan uang atau mendapatkan uang tapi nggak banyak kayak gitu. Nah, dari kegiatan ekonomi yang minim ini akan berdampak pada pendapatan nasional yang menurun. Yaitu Ibu pengen kalian diskusi, tapi nanti dari diskusi kita ada kegiatan selanjutnya lagi. Kalian diskusikan tentang hal ini. Nah, tapi sebelum itu,
Aturannya, semua anggota kelompok harus mengemukakan pendapatnya. Kalau udah diskusi kelompok, baru kita ke kegiatan selanjutnya, yaitu ada bermain games. Siap? Sekarang kita bakal main game. Ya, kelihatan. Ini untuk poin kelompok 1, yang sebelah sini untuk poin kelompok 2. Aturannya, sebentar. Aturannya, setiap kelompok itu harus menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaan yang ada di kartu soal. Kalian tinggal jawab itu benar atau salah. Tapi benar atau salahnya kalian pakai ini. Kemarin template-nya udah dibagiin ya sama Ibu di WhatsApp grup. Nah, kalian kalau salah, gini. Salah. Benar. Kayak gitu. Dari kelompok pertama dulu deh. Kelompok pertama mau milih kartu soal berapa? Nomor 2 aja, Bu. Nomor 2. Oke, Ibu buka. Simpan dulu. Ibu bacain ya. Kalian dengarkan baik-baik. Dan kelompok lain juga wajib menjawab. Jadi jawab, tapi kalau misalkan poinnya kelompok 1 menjawab salah, poinnya dilempar ke kelompok 2. Pengangguran yang terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak daripada permintaan kerja disebut pengangguran friksional. Benar atau salah? 1, 2, 3. Jawabannya apa? Diulang, Bu. Oke, diulang ya. Benar atau salah? 1 ya? Ayo, yang lainnya juga harus jawab. Oke, Ibu udah. Oke, nilai untuk kelompok 1-nya Ibu rahasiakan dulu ya. Tapi, wah, iya, betul. Tapi betul ya. Nah, lanjut lagi. Sekarang kelompok 2. Mau pilih yang mana? Kartu soalnya. Yang 3, Bu. Yang nomor 3, boleh. Jumlah pengangguran, nih, ini soal nomor 3. Jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Benar atau salah? Oh, salah. Oh, benar. Oh, diganti. Benar. Oke, Ibu pengen tanya ke yang jawab benar. Untuk Farah, kenapa jawab benar? Alasannya pasti ada alasan dong. Jawabannya benar karena dari hasil sumber yang saya dapatkan dari e-jurnal yang ditulis oleh Khadijah Ishak tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran dan implikasinya terhadap unit pembangunan di Indonesia, bahwa pengangguran di Indonesia masih tinggi. Oh, dari e-jurnal. Ya, Bu. Oke, sekarang Ibu pengen nanya, Devi Osi jawab benar. Oke deh, ke Devi aja. Devi kenapa menjawab benar? Coba ada alasannya? Ada alasannya? Ada, Bu. Oke, boleh dikemukakan? Sebentar, Bu. Hari ya, Bu. Boleh. Jadi tadi kenapa saya jawabnya benar mengenai si jumlah pengangguran ya tadi, Bu? Betul. Karena pengangguran di Indonesia itu menurut website konten.co.id bahwa pada bulan Februari 2022 itu memang sudah berkurang dibandingkan bulan Februari 2021. Jadi si pengangguran di Indonesia ini masih belum kembali, apalagi si kondisi pandemi ini belum pulih. Itu sih, Bu. Oh, kita lanjut lagi. Masih semangat? Satu lagi, mau pilih kartu soal berapa? Nomor 1, Bu.
Nomor 1. Oke, nomor 1 katanya. Ibu bacain ya. Pengangguran dibedakan menjadi 2 macam, yaitu pengangguran terbuka dan tertutup. Benar atau salah? Ayo, tadi udah dibahas secara garis besar. Ayo. Oh, Isen jawab salah. Terus Delia jawab salah. Oke, pengen tahu dong alasannya kenapa Isen jawab salah? Oh, Hana jawab salah. Oke. Karena ini Bu, pengangguran itu kan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, dan sesuai modul pengangguran yang Ibu berikan itu bahwa dibagi menjadi 2 macam, yaitu terbuka dan terselubung, bukan tertutup. Oh, kelompok 2 tinggal sisa nomor 4, 5, sama 6. Mau pilih nomor berapa? Bu. Nomor 6? Boleh. Kita bakal ke kegiatan selanjutnya, yaitu kalian memaparkan hasil diskusi kalian yang tadi. Kalian kan sama Ibu disuruh diskusikan tadi. Nah, kalian paparkan diskusinya dan kalian juga ambil kesimpulan kita hari ini. Belajar apa aja? Bu, Ya. untuk kelompok 1 itu ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk pertanyaan nomor 2 akan dibacakan oleh Delia. Oke, boleh. Yang pertama itu ada angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Bahkan banyak dari lulusan sarjana sulit untuk menemukan atau mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami, bahwa peningkatan jumlah pengangguran ini atau pengangguran intelektual ini di Indonesia dinilai diakibatkan oleh 2 faktor. Yang pertama karena kompetensi mahasiswanya yang kurang atau kompetensi lulusannya yang kurang sesuai. Yang kedua yaitu jumlah lapangan pekerjaan di Indonesia memang tidak terlalu banyak. Di sisi lain, para pengangguran tidak mau bangkit dan membuat inovasi karena mereka hanya ingin menjadi pekerja yang formal di kantoran atau hanya ingin mendapatkan gaji yang besar gitu. Jadi pendidikan tinggi belum bisa menjadi faktor yang penting dan mampu melahirkan entrepreneur dengan orientasi job yang bagus dan mandiri. Untuk nomor 2 akan dibacakan oleh Delia, Bu. Oke, lanjut aja ke yang nomor 2 ya. Untuk jawaban dari kelompok 1 terhadap pertanyaan yang kedua itu, yang pertama, lulusan SMA itu lebih sedikit yang menganggur. Yo, kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikannya? Izin menjawab, Bu. Iya, boleh. Dari soal nomor 1 yang Ibu tadi, jadi jawabannya banyaknya lulusan sarjana yang tidak bekerja dikarenakan tidak sesuai bidang yang ditempuhnya di pas kuliahnya gitu. Jadi penyebab terjadinya pengangguran sarjana itu karena kurangnya keterampilan khusus yang dimiliki. Banyak sarjana yang hanya berpuasnya cuma di IPK-nya doang. Tapi kenyataannya yang dibutuhin dalam dunia kerja itu kan sebenarnya keterampilan. Terus di samping itu ada faktor-faktor lainnya juga. Yang pertama ada kesempatan kerja yang terbatas. Yang kedua kualifikasi pekerjaan yang tidak sesuai. Yang ketiga minimnya kemandirian pencari kerja untuk berwirausaha. Mungkin jawaban nomor 2 bisa dijawab sama Farah atau Devi. Oke. Sekarang jawaban nomor 2 mau dijawab sama siapa? Dari kelompok 2? Farah boleh, Bu? Boleh. Silakan Farah. Baik, jawaban nomor 2 dari kelompok 2 yaitu yang pertama, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan mayoritas disampaikan oleh Devi atau Osi. Oke.
Oke Ibu, melanjutkan yang tadi ya, yang parah. Kalau untuk kesimpulan dari diskusi games tadi tuh, jadi dari games tadi kita itu bisa membahas mengenai pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dampak pengangguran, dan cara mengatasi pengangguran itu sendiri. Nah selain itu juga tadi juga membahas mengenai sistem upah dan macam-macam dari sistem upah itu sendiri. Paling kayak gitu, Bu. Oke. Kalau misalkan lulusan sarjana itu kenapa sih Bu masih banyak gitu beberapa yang enggak belum mendapatkan pekerjaan? Itu betul karena rata-rata mereka itu memanfaatkan IPK gitu, kurang mengembangkan keterampilannya. Nah, betul juga tadi kita membahas mengenai sistem upah, tentang macam-macam sistem upah, betul ya? Nah, udah ada penilaian. Nah, dari tadi dari kelompok 1 buat main game dapat 100, terus menjawab pertanyaan apakah menyenangkan belajar dengan Ibu dapat 75, dan hasil diskusinya Ibu kasih poin 25. Jadi totalnya gamenya tadi 100, hasil menjawab pertanyaan yang menyenangkan belajar sama Ibu 75, dan hasil analisisnya 20. Jadi totalnya 195. Jadi yang bakal dapat Shopee Pay dari Ibu kelompok 1. Mungkin itu aja yang bisa Ibu bahas kali ini di pembelajaran kali ini. Di pembelajaran minggu depan kita udah mulai masuk kompetensi dasar 3.4 tentang indeks harga dan inflasi. Jadi Ibu juga mau kalian baca-baca dulu tentang indeks harga dan inflasi supaya kalian enggak gelap banget gitu tentang materi itu. Terus Ibu juga mengingatkan kayak ke kalian untuk mengumpulkan hasil diskusi tadi. Kan kalian udah menuliskan tuh di lembar kerja kalian masing-masing, dikumpulkan di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.